Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad di sini dan selamat datang di Ratih TV. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang sentence structure atau struktur kalimat. Kita akan masuk ke dalam materi sentence structure part 1. Pertanyaannya adalah, apakah sentence structure atau struktur kalimat itu? Struktur kalimat adalah susunan kata, frase, atau klausa yang membentuk sebuah kalimat. Struktur kalimat biasanya dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan kita akan membahas mengenai apa itu kata, frase, klausa, dan kalimat. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan makna, terdiri dari satu atau lebih morfem. Dan di dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau atau past tense, dan sebagainya. Contoh kata misalnya book atau buku, air atau udara, river atau sungai, dan computer atau komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata meluncur begitu saja dari lidah kita tanpa harus kita perhatikan kelas katanya dan bagaimana tata bahasanya. Tetapi bagi para pembelajar ilmu bahasa, hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak jarang bisa jadi membingungkan. Salah satu yang cukup membingungkan adalah perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat. Lalu, apakah frase itu? Frase adalah kumpulan dua kata atau lebih yang tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Oleh karenanya, frase tidak bisa menyampaikan pemikiran atau informasi yang lengkap. Misalnya, my cousin Janet atau sepupu saya Janet. Dari frase ini, kita tidak bisa mendapatkan informasi atau apa maksud dari kata-kata tersebut. Contoh lainnya adalah during the week atau selama minggu ini. Kita juga tidak bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata during the week atau selama minggu ini. Kita baru bisa mengerti jika frase-frase tersebut digabungkan menjadi sebuah kalimat yang memiliki subjek dan predikat atau bahkan objek dan keterangan. Misalnya adalah, my cousin Janet eats cakes during the week. Sepupu saya Janet makan kue selama minggu ini. Sekarang kita pasti mengerti apa maksud dari kata-kata tersebut setelah digabungkan dan membentuk sebuah kalimat. Berdasarkan kelas katanya, frase terbagi menjadi beberapa kelompok. Antara lain, frase nomina atau noun phrase atau frase kata benda. Apakah noun phrase itu? Noun phrase adalah frase yang berhubungan dengan noun atau kata benda. Noun phrase digunakan untuk menjelaskan kata benda itu sendiri dengan lebih spesifik. Bisa berupa single noun atau pronoun. Bisa pula diiringi oleh beberapa komponen lain. Ada 4 bentuk atau susunan dari noun phrase, yaitu 1. Noun phrase yang hanya berupa noun atau pronoun. For example, I love reading. Saya senang membaca. I atau saya adalah noun phrase. Rita is singing. Rita sedang menyanyi. Rita adalah noun phrase. Yang kedua, noun phrase yang terdiri dari determiner dan noun. Determiner maksudnya adalah kata atau frase yang digunakan sebelum kata benda, atau disebut juga kata penentu yang mendahului dan memodifikasi kata benda. Contohnya adalah, my phone goes off. HP-ku berdering. My phone adalah noun phrase, di mana my adalah determiner dan phone adalah noun. Contoh lainnya adalah, those flowers look beautiful. Bunga-bunga itu tampak cantik.
Those flowers adalah noun phrase di mana those sebagai determiner dan flowers sebagai noun. Contoh yang ketiga adalah a man is waiting. Seorang pria sedang menunggu. A man adalah noun phrase di mana a sebagai determiner dan man sebagai noun. Yang ketiga adalah noun phrase yang diikuti oleh adjective atau kata sifat. Contohnya adalah the black cat is already gone. Kucing hitam itu sudah pergi. The black cat adalah noun phrase dan adjektifnya adalah gone. Lalu contoh selanjutnya adalah Johnny's father gets angry. Ayah Johnny menjadi marah. Di mana Johnny's father sebagai noun phrase dan angry sebagai adjective. Lalu yang terakhir, noun phrase yang diawali dengan quantifier atau number. Quantifier atau number maksudnya adalah kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah. For example, both of my friends are sleeping. Both of my friends merupakan noun phrase di mana both atau yang berarti kedua termasuk quantifier atau number. Contoh lainnya adalah all the students come late. All the students adalah noun phrase yang diawali dengan quantifier all.